Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah tentang pemilihan lokasi pabrik. Ya, jadi ini kelanjutan dari materi pendahuluan yang sebelumnya tentang definisi pabrik dan kriteria pabrik dan definisi dari perencanaan pabrik seperti apa. Nah, sekarang kelanjutan dari materi yang pertama kemarin adalah sudah disinggung kemarin tentang pemilihan lokasi pabrik menjadi salah satu parameter utama yang harus kita rencanakan. Nah, sekarang saya ingin memberikan satu contoh. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya tanyakan ke adik-adik semua, kira-kira apa sih persamaan dari gambar yang atas sama gambar yang ke bawah ini? Dua-duanya merupakan kawasan industri. Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, dua-duanya kalau kita lihat dekat dengan jalan utama atau dekat dengan jalan raya. Nah, mungkin sekedar info saja bahwa yang atas itu adalah kawasan industri MM 2100 di daerah Cibitung, Bekasi. Kemudian yang bawah itu adalah kawasan industri juga yang ada di sekitaran Cikarang, ya, di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, di sini terlihat bahwa perusahaan tersebut memilih ya lokasi pabrik yang dekat dengan jalan raya atau memilih lokasi pabriknya itu satu kawasan industri. Artinya apa? Yaitu memang untuk memudahkan. Dalam hal ini bisa memudahkan transportasi entah itu dari supplier ke kita atau kita ke supplier atau untuk menuju pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini lokasi menjadi sangat penting karena untuk mengatur mobilisasi atau memudahkan mobilisasi supply barang seperti itu. Ya seperti halnya seperti adik-adik semua. Saya kira kalau pada saat pertama kali ke Malang gitu kan ya, mau nyari kos-kosan pasti yang dipilih pertama adalah lokasinya. Ya, dekat kampus, dekat warung, dekat kosnya pacari mah. Ya, lokasi menjadi pertimbangan utama. Nah, lokasi pabrik merupakan salah satu kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum perusahaan mulai beroperasi. Itu pasti penting, ya kan? Pemilihan lokasi nomor satu, ya. Nah, karena apa? Karena penentuan lokasi yang tepat itu akan dapat mempengaruhi yang pertama, ya, kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen. Nah, kalau lokasinya aja susah, gimana kita mau melayani konsumen? Ya, kita mau buka pabrik, tapi pabriknya nyempil, ya, pabriknya sangat-sangat terpelosok. Konsumen nggak tahu di mana pabriknya, itu kan menjadi kendala. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup. Ya, bisa jadi pertimbangan kita memilih lokasi pabrik karena dekat dengan bahan baku. Nah, kalau dekat dengan bahan baku berarti cost, ya, biaya untuk kita apa ibaratnya ya menuju ke bahan baku itu kecil sekali, rendah. Jadi penentuan lokasi dekat dengan bahan baku itu juga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang mudah, ya. Nah, itu juga berpengaruh. Saya merasakan betul waktu lulus S1 dulu, ya. Saya sempat diterima di salah satu perusahaan sawit besar gitu. Nah, pada saat itu memang sang apa ibaratnya HRD-nya tuh pernah secara tersirat tuh bilang ke kita bahwa sangat susah mencari tenaga kerja yang mau kerja di sawit, di mana untuk menuju campnya aja 5 jam dari kota terdekat, jadi sangat pelosok. Kalau kita mau keluar kebun itu waktunya 5 jam, bisa dibayangin. Nah, jadi akses atau pabrik yang terlalu pelosok di hutan atau di mana itu ternyata juga susah mencari tenaga kerja. Dalam hal ini tenaga kerja yang berkualitas, ya. Tapi pada akhirnya mereka juga mendapatkan tenaga kerja asal aja pokoknya tahan banting gitu aja. Nah, ini juga menjadi PR problem perusahaan-perusahaan sekarang ini karena banyak lulusan-lulusan sekarang ya fresh graduate itu yang tidak tahan banting. Banyak sekali yang curhat ke kami selaku pihak universitas itu banyak sekali ya. Ada yang 2 hari sudah minta resign, ada yang baru 1 bulan sudah minta pindah. Ya opo gitu ya. Jadi kita kalau mau mendapatkan pokok mau lulus first graduate
gaji besar kerja enak, itu nggak ada bro. Kecuali kamu punya perusahaan sendiri, ya monggo. Tapi untuk menuju sukses itu orang itu mesti merangkak dulu, ya. Merangkak, kemudian belajar berdiri, belajar berjalan, belajar berlari. Itu proses dan itu pasti seperti itu. Jadi kita tidak mungkin ujuk-ujuk langsung bisa lari, ya. Semuanya pasti dari hal yang paling bagus. Ya jangan lihat orang sukses itu dari setelah dia sukses, jangan lihat sejak dia jatuh. Berapa kali dia jatuh, ya. Orang sukses itu bukan karena dia langsung sukses punya kekuatan finansial kuat, tidak, karena dia berani bangkit lagi setelah sekian kali jatuh. Ya itu perlu ditambah. Nah, kemudian yang ketiga keempat ya, memungkinkan diadakannya peluang usaha, perluasan, ya. Jadi lokasi yang bagus nanti akan mudah kalau kita ingin memperluas usaha. Ya. Jangan lokasi yang di tengah-tengah pemukiman padat barangkali, itu nanti banyak problem, ya. Oke. Nah, lalu apa yang terjadi apabila terjadi kesalahan dalam pemilihan lokasi? Yang pertama, biaya transportasi pasti tinggi, pasti, ya. Kita milih lokasi yang jauh dari bahan baku, jauh dari pasar, jauh dari supplier. Nah, nanti biaya transportasi untuk menjangkau ke semua itu akan sangat besar, ya. Sedangkan transportasi itu kan sebuah kegiatan yang rutin, ya rutin dilakukan. Jadi kalau kita bisa meminimalisir anggaran transportasi, maka kita bisa menaikkan keuntungan. Ya. Yang kedua adalah kekurangan tenaga kerja, tadi sudah kita singgung. Ya. Lokasi perusahaan yang sangat susah dijangkau, ya, tenaga kerja kita yang terampil itu juga susah untuk mau kerja di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, kehilangan kesempatan dalam bersaing. Ya. Ingat, pasti kita punya kompetitor. Nah, kompetitor yang mempunyai lokasi yang lebih strategis, maka dia akan lebih mudah menggait pasar. Betul nggak? Ya, kita lihat sendirilah, ya. Di Malang misalnya ada banyak sekali ayam geprek misalnya, atau banyak sekali tempat nongkrong, ngopi, ya. Pasti yang dipilih yang lokasinya paling ideal, yang paling bagus, ya. Seperti itu. Kemudian tidak tersedianya bahan baku yang cukup, itu juga bisa terjadi karena kita terlalu jauh dari lokasi, sehingga bahan baku bisa saja tidak cukup dan kita akan susah untuk mendapatkannya. Nah, lalu apa sih faktor-faktor pemilihan lokasi pabrik? Ya, yang pertama jelas letak pasar, ya. Tadi di gambar di awal sudah dijelaskan, ya, kenapa kok perusahaan itu memilih kawasan industri, ya. Karena itu tadi bisa jadi pasarnya memang di situ, ya, karena memang dia perusahaan yang memproduksi dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, pengguna barang setengah jadi atau pengguna produk akhir dari pabrik tersebut adalah pabrik-pabrik yang lain, jadi dekat, gitu loh, ya. Atau mungkin pabrik kita memang kita sengaja kita dekatkan dengan pasar dalam artian konsumen akhir, itu juga bisa, ya. Pabrik garmen itu kebanyakan di kota, karena memang pasar akhirnya memang ya di kota itu. Jarang pabrik garmen itu di pinggiran, bahkan di pelosok itu jarang. Ya. Kemudian yang kedua bahan baku, ya. Kemudian yang ketiga tenaga kerja, pasti. Yang keempat masyarakat. Nah ini juga penting, ya. Dalam mendirikan atau merencanakan atau memilih lokasi pabrik itu, usahakan kita menghormati ya semacam kayak adat istiadat atau peraturan daerah setempat. Karena kalau kita tidak rukun dengan masyarakat, itu nanti problem juga. Kita akan susah dan banyak menemui kendala nantinya. Ya ini pengalaman ya, banyak yang sekali kejadian-kejadian seperti itu. Misalnya di tempat saya, ya banyak sekali ayam ya, ayam petelur itu kan, ada yang dekat dengan rumah, ada yang agak jauh. Nah, itu kalau kita tidak memberdayakan masyarakat sekitar untuk menjadi pegawai kita, itu akan menjadi problem nantinya. Ya, ada semacam kayak ketidakadilan kayak gitulah. Istilahnya padat karya. Jadi kita memanfaatkan warga sekitar untuk kita rekrut menjadi tenaga kerja, sehingga nanti kehadiran kita dalam artian kita pemilik pabrik nanti akan disambut baik karena kita memberdayakan warga sekitar. Kalau tidak seperti itu, mesti nanti ada kecemburuan dan lain sebagainya. Masalah sedikit aja nanti bisa jadi panjang.
Ya, itu banyak sekali saya dicurhati juga oleh pemilik pabrik pada saat kita mau naik PKL dan lain sebagainya. Ada mesti gesekan-gesekan dengan warga itu mesti ada. Kebanyakan faktor limbah, ya. Limbah itu yang sering menjadi alasan utama untuk warga masyarakat itu nanti semacam kayak mengeluh gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, peraturan pemerintah ya itu juga penting ya, kita harus tahu kita sudah mendapatkan lokasi di titik A. Nah, peraturan daerah sekitar apakah sudah mengatur itu? Ya, jangan-jangan belum diatur nih, ya. Jangan-jangan kita tidak boleh mendirikan pabrik situ sesuai dengan RT RW-nya, ya. Rancangan rancangan wilayahnya, ya. Kalau saya ceritakan tentang asal muasalnya Matos, mungkin generasi sekarang kurang tahu, tapi dulu rame itu. Kenapa di kawasan pendidikan yang banyak sekali sekolah, ujuk-ujuk berdiri Matos di situ. Dulu sempat rame, ditentang banyak orang ya. Walaupun ujung-ujungnya ya kalau udah jadi diem-diem baik gitu kan. Wah, lumayan tempat nongkrong baru. Padahal dulu rame, banyak yang demo juga ya, pendirian Matos. Kenapa kok kawasan akademis, kawasan pendidikan kok diberi mall ya gitu. Ya kita harus taatilah peraturan pemerintah sekitar ya. Kemudian listrik, air, telepon, ya infrastruktur, ya saya kira itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mendirikan pabrik tapi tidak ada akses listrik, akses sinyal, bahkan air pun susah ya jangan. Yang ketujuh, akses transportasi, ya dalam hal ini ya salah satunya ya mungkin jalan itu juga masuk. Sarana prasarana pendukung. Jadi kalau semua infrastruktur itu mudah, ya saya kira pabrik kita pasti akan bisa beroperasi dengan normal dan mudah. Ya. Oke, kemudian kondisi-kondisi yang berperan dalam proses penentuan lokasi, ya. Nah, kalau di lokasinya di kota besar, misalnya adik-adik ini nanti menentukan lokasi pabriknya di kota besar, ya otomatis yang diperlukan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar kebanyakan. Ya. Kemudian proses produksi sangat bergantung pada fasilitas yang umumnya hanya terdapat di kota besar, kontrak dengan supplier itu dekat, cepat, ya, dan sarana transportasi komunikasi itu mudah. Yaitu keuntungan, ya. Kalau di pinggir kota misalnya ya pekerja yang ibaratnya tidak full skill, hanya semi skill itu mudah sekali diperoleh kalau di pinggiran ya. Kalau di kota besar kan kita banyak sekali kita mudah sekali nyari yang full skill itu gampang, tapi kalau di pinggiran agak susah. Namun di pinggiran itu pajaknya tidak terlalu berat. Ya, itulah kenapa ini termasuk UMR ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa Jabodetabek itu kan UMR-nya udah 4 juta kalau nggak salah, 3 juta lebih ya. Artinya apa? Artinya perusahaan sangat berat ya apabila UMR di area Jakarta itu naik terus dan mereka harga produk mereka tergantung harga pasar dunia. Akhirnya beberapa kemarin memutuskan untuk memindahkan pabriknya di Jawa Tengah yang dari segi UMR itu lebih rendah. Jauh loh ya, kalau di Malang aja sekitar 2 juta, ya 2 juta sekian. Di Jakarta itu buruh 4 juta misalnya. Jadi gaji pegawai di Malang itu sama gaji buruh di Jakarta itu masih gedean gaji buruh di Jakarta. Ya saya dulu mengalami pada saat saya jadi buruh di Bekasi ya, lulus STM gitu kan, kerja 2 tahun di pabrik, gaji saya itu masih gedean. Walaupun saya buruh, tapi gaji saya masih lebih gede daripada PNS golongan 3C waktu itu di Blitar ya. Ya itu realita. Ya, tapi memang kebutuhan sih kalau di sini di desa kan murah lah ya. Kebutuhan masih gampang ya, kalau di kota itu lebih mahal. Jadi ujung-ujungnya sama aja sih, habisnya itu sama aja. Kita gaji agak gede di Jakarta tapi mau nabung juga susah karena semuanya serba mahal. Kemudian rencana ekspansi pabrik akan mudah, kemudian populasi tidak begitu besar sehingga masalah lingkungan tidak banyak muncul ya. Pabrik itu kan erat kaitannya dengan isu lingkungan ya. Jadi kalau di kota-kota besar itu memang susah ya, agak menjadi problem masalah lingkungan.
Termasuk RSUB, ya, rumah sakit UB itu lama sekali, sampai sekarang belum jadi 100%, padahal pembangunannya sejak saya kuliah. Ya. Karena dulu sempat ditentang warga sekitar, ada pertentangan tentang limbahnya nanti bagaimana. Takutnya mereka mencemari air tanah dan lain sebagainya. Ya walaupun sih sebenarnya semua hal itu sudah diolah ya, sudah diperhitungkan, tapi tetap aja suara masyarakat atau suara warga, suara Tuhan katanya, tetap harus kita dengar. Lalu bagaimana kalau lokasinya di luar kota? Ya kalau luar kota jelas ya, UMR rendah, lahan masih tersedia sangat luas, pajak juga rendah, tenaga kerja melimpah yang tidak terampil ya, upah buruh rendah, dan cocok untuk produk-produk manufaktur yang bahaya. Ya kalau yang bahaya jangan di tengah kota, taruhlah di jauh di kawasan yang pinggiran. Ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kemudian metode pemilihan lokasi. Ya, metode pemilihan lokasi di sini ada banyak ya. Ini yang pertama saja adalah metode faktor rating. Jadi di sini nanti kita menilai ya, menilai. Kita memberikan rating kepada faktor-faktor yang berperan dalam penentuan lokasi pabrik. Contoh faktor itu apa sih? Misalnya kita mau nyari kos. Berarti faktor pertama harus dekat dengan kampus itu pertama. Faktor kedua dekat dengan warung. Faktor ketiga dekat dengan akses jalan. Faktor keempat free wifi gratis misalnya. Faktor kelima bebas jam malam misalnya. Ya, itu faktor-faktor nanti kita berikan nilai. Jadi kita punya beberapa opsi lokasi, ada lokasi A, B, dan C. Kemudian nanti kita nilai sesuai dengan kondisi real untuk masing-masing faktor. Yang pertama adalah kita menentukan dan menentukan faktor mulai dari yang paling penting hingga yang menurut kita dianggap paling tidak penting. Kita urutkan nanti yang skala prioritas di atas, kita kasih bobot tinggi, sampai yang tidak terlalu prioritas dan bobotnya rendah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, tentukan beberapa lokasi alternatif. Jadi kalau nanti kita mau mendirikan pabrik, ya usahakan kita punya lokasi alternatif. Jangan cuma satu lokasi. Kalau satu lokasi nggak ada pilihan lain dong. Ini metode ini nggak penting jadinya. Metode-metode penentuan ini kan karena ada beberapa alternatif lokasi. Yang keempat, menganalisis kemungkinan dampak setiap faktor pada masing-masing lokasi alternatif. Yang kelima, kita kalikan nilai dengan bobot itu. Sehingga nanti total akumulasi nilai yang paling besar berarti itu adalah lokasi yang paling baik menurut metode ini. Ya, ini ya banyak metode sih. Ya, nanti kalau nilainya di situ tinggi ya, tapi secara feng shui misalnya tidak cocok ya, beda lagi. Ya. Menurut hitungan Jawa nggak cocok ya. Mungkin bisa beda juga gitu ya. Ya terserah lah. Ya itu kembali ke masing-masing. Oke, jadi seperti ini. Ini yang pertama, ini saya urutkan faktor yang paling penting dalam menentukan lokasi. Ya, anggaplah yang paling penting itu adalah pasar ya, atau konsumen. Yaitu kita kasih bobot 25. Ya, nanti total bobotnya 100 ya. Kayak kita menilai lah, nilai PKM, nilai sempro, nilai uji sidang itu kan maksimal bobotnya 100%. Kalau dijumlah. Bahan baku, tenaga kerja, listrik, air, telepon, transportasi, hingga perluasan itu faktor yang paling penting hingga yang kurang penting. Kemudian ini ada lokasi 1 dan lokasi 2. Nah, setelah kita mengetahui lokasinya, ya kita datang dulu ke lokasi yang pertama. Kemudian dari lokasi pertama kita nilai dari faktor pasar kira-kira lokasi A ini ideal nggak? Kalau ideal, nilai kita kasih nilai 100 misalnya, itu sesuai lah, tergantung kalian. Ya, apakah mau memberikan nilai 100, 99 itu masing-masing. Yang penting kalian mempunyai standar yang sama. Kemudian dari bahan baku di lokasi A, oke, kita kasih 90, ini bobotnya 20. Ya. Tenaga kerja bobotnya 20 juga. Perluasan bobotnya 5. Kemudian kita nilai, kemudian kita kalikan antara bobot dan nilai. Ya. Nah, ini 25 kali 100, harusnya di sini 2.500 ya. Cuma mungkin karena kita menginginkan misalnya nilai maksimal 100 ya, ini dibagi per 100 seperti itu. Ya.
atau ini nanti dinilai 1 bisa, ini 0,9, nggak apa-apa, itu terserah. Ini tidak ada format bakunya, itu nggak ada sih, nggak ada. Cuma nanti nilai yang tertinggi itu yang menjadi prioritas untuk kita. Nah, kita lakukan hal yang sama pada lokasi yang kedua. Ya, kita kalikan nilai yang kita anggap setelah kita lakukan survei, kita kasih nilai, kita kalikan ke bobot dan kita jumlahkan. Ya, setelah kita jumlahkan, ternyata lokasi 1 nilainya total 93, lokasi kedua nilainya 90. Nah, menurut metode Fato Rating, lokasi 1 lebih baik. Ya, seperti itu. Ya. Ya kayak kriteria nyari calon lah ya, calon pendamping hidup juga sama kan, kita punya kriteria agamanya api poran gitu. Kemudian ganteng apa ayu kan gitu. Ya itu kriteria, terserah Anda ya. Oke, kemudian yang kedua metode analisis ekonomi. Kalau ekonomis itu dalam menentukan lokasi usaha, yang pertama metode ini akan membandingkan besaran beberapa komponen biaya untuk setiap alternatif lokasi. Ya, jadi ini lebih ke anggaran. Ya, jadi kalau di lokasi pertama nanti kita bangun habisnya berapa secara total, di lokasi kedua, ketiga nanti habisnya berapa. Ya seperti kayak UMR-nya, harga tanah setempat, pajaknya itu berapa. Itu kan metode analisis ekonomi. Jadi kita memperhitungkan lebih ke biaya. Jadi tidak harus harus dekat pasar atau tidak harus dekat dengan baku, tapi secara ekonomis nanti di situ nanti untuk biaya produksi dan lain sebagainya itu lebih besar mana. Jadi kita pilih yang paling murah. Termasuk metode analisis volume biaya. Ini bergantung dari besar kecilnya produksi yang dihasilkan secara ekonomi ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di lokasi 1 biaya tetapnya sekian. Biaya variabelnya sekian. Nanti total biayanya sekian. Jadi biaya tetap itu kan banyak ya. Biaya tetap itu termasuk apa sih? Tenaga kerja, kayak gitu kan, biaya tetap ya. Listrik, gitu-gitu ya. Nah, nanti kita cari per unitnya itu jatuhnya biayanya berapa. Nah, itu nanti kalau kita total, nanti kita cari yang paling murah. Misalnya ini di lokasi 1, 2, 3, ini yang paling kecil lokasi 2. Nanti kita pilih lokasi yang 2. Karena untuk misalnya untuk biaya variabel per 10.000 unit, dia hanya 20, tapi untuk biaya tetapnya dia sekian. Lokasi ketiga, biaya tetapnya murah, tapi biaya variabelnya jadi mahal. Ya kira-kira seperti ini nanti. Ya. Ini lokasi 3, di biaya tetap misalnya dia unggul di fixed cost, variable cost, tapi tidak unggul di cost misalnya. Ya seperti itu. Oke, berikutnya adalah metode pusat graviti. Nah, metode pusat graviti ini lebih memanfaatkan ke lokasi geografis dari pasar. Jadi ini hanya metode ini hanya ingin pokoknya yang paling dekat dengan semua pasar. Lokasi yang paling strategis dari beberapa lokasi alternatif pasar. Misalnya nih, pasar kita atau konsumen kita itu terletak di Kota Pasuruan, Banyuwangi, Jember, Kediri, Tulungagung, Galek, misalnya gitu. Berarti kita cari yang tengah-tengah, misalnya Blitar, kan gitu ya. Misalnya atau ke Panjen, kan itu. Berarti apa? Untuk menjangkau ke semua lokasi itu relatif dekat. Ya. Jangan seperti ini, lokasi pasarnya di Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Trenggalek, Surabaya, tapi pabriknya di Jogja, kan jauh semua gitu ya. Jadi tidak solutif. Untuk metode pusat graviti itu tidak tepat. Caranya gimana? Caranya nanti kita memetakan, kita mengkoordinatkan masing-masing pasar itu menggunakan sumbu XY ya. Kita gampang sekali sekarang, kita tinggal klik aja di Google Map, ketahuan tuh koordinat. Ya seperti itu kira-kira. Nah, XY itu adalah koordinat suatu tempat pada sumbu X, kemudian Y itu sumbu Y, ya, koordinat sumbu Y. V itu adalah jumlah volume atau seperti ini.
di pasar A itu membutuhkan produk kita itu berapa banyak volumenya. Misalnya 1 ton per hari. Di Malang 1 ton per hari, di Blitar cuma 100 kilo per hari. Berarti pabrik kita nanti enaknya cenderung dekat mana? Dekat Blitar atau dekat Malang? Mungkin enaknya dekat Malang, karena yang lebih banyak permintaan. Nanti kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini ya. Misal kebutuhan di kota A, B, C, D adalah sekian. Kota A itu 20 ton misalnya, kota B 10 ton, kota C 15 ton, kota D 30 ton. Dengan koordinat seperti ini. Kota A sumbu X-nya 10, sumbu Y-nya 12, kota B sumbu X-nya 22, sumbu Y-nya 24, dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan sesuai dengan persamaan yang tadi. Untuk mengetahui berapa sumbu X dari lokasi kita nanti, jumlah sumbu X ya dikalikan dengan volume pada kota tersebut dibagi dengan jumlah volume total. Berarti ini kalau kota A, berarti karena ini kota A sumbu X-nya 10 dikalikan jumlah permintaan pada kota A 20 ini ya. Ditambah dengan ini 18 ini kota D ya. Dan kebutuhan di kota D 30, sumbu X-nya 18. Nah, seperti itu kita lakukan juga di kota lain, kita bagi dengan jumlah total kebutuhan. 20, 10, 15, 30 itu di total ketemulah 18,8. Jadi menurut metode pusat graviti nanti sumbu X kita, lokasi pabrik kita itu di koordinat 18,8. Kira-kira di sini. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sumbu Y, cuma kita melakukannya untuk sumbu Y ya, 6, 12, 18, 24 ini kita kalikan dengan jumlah kebutuhan di tiap-tiap kota. Sama seperti yang pertama, kita lakukan hal yang sama, diketemukan 12,4 untuk sumbu Y di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, di sini. Jadi menurut pusat graviti, metode pusat graviti ini adalah lokasi yang paling tepat. Karena dia menjangkau tepat di tengah-tengah A, B, C, D atau letak pasar. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya adalah metode transportasi. Kalau metode transportasi artinya lokasi usaha kita, lokasi pabrik kita itu secara operasi, secara transportasi itu lebih mudah dan lebih murah. Misalnya dalam menjangkau pasar atau ke bahan baku. Ya, kita hanya berdasarkan metode transportasi saja. Oke. Lalu untuk penentuan lokasi, ya, misalnya kita sudah mendapatkan nih lokasinya, lokasi yang tepat yang akan kita dirikan pabrik. Nah, kita harus tahu di lokasi tersebut apakah tanahnya kuat atau tidak. Itu harus penting karena nanti untuk fondasi, ya. Kemudian yang kedua, mempunyai keamanan dan perlindungan kebakaran yang baik. Apakah ada fasilitas hidran di sana atau dekat dengan sumber air? Ya. Yang ketiga, bila pabrik mengeluarkan asap, maka harus cukup banyak angin yang membawa. Kemudian dekat dengan transportasi masyarakat. Kemudian cukup tersedia areal untuk sekarang dan nanti. Ya. Oke. Kemudian tata letak atau layout, ya di sini ya layout lah ya, kita harus tahu letaknya nanti gudang di mana, mesin di mana, ya mesin untuk produksi, mesin untuk packing, mesin untuk freezing dan lain sebagainya itu di mana. Itu harus secara raw material nanti harus lebih sederhana, lebih mudah untuk diakses dan memperpendek waktu proses. Dan otomatis, dan yang penting lagi ada harus aman ya, tidak membahayakan pekerja nantinya kalau kita meletakkan mesin-mesin itu di tempat yang aman ya atau lebih tepat. Kemudian tujuan penyusunan layout agar peralatan dapat ditemukan sesuai dengan fungsinya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar, efektif, ekonomis, aman dan nyaman. Nah, lalu ruangan apa yang perlu diperlukan ya? Jadi layout ini penting karena nanti di tugas akhir adik-adik ini juga saya lupa mau ngomong apa tadi. Harus ada ya. Ruang penyimpanan bahan itu nanti harus ada, ruang produksi harus ada,
ruang pengemasan itu mungkin ada, ya, ruang penyimpanan produk harus ada, dan ruang administrasi. Bahan sama produk mungkin beda ya. Ini bahan baku, ini produk jadi. Kemudian kantor harus ada, walaupun nanti pabrik kalian tuh pekerjanya cuma 2 atau 3, kantor itu harus tetap ada. Nah, ini contoh ya layout. Ya, nanti saya kira contohnya banyak sekali. Nanti adik-adik bisa lihat sendiri di internet, ya, cari referensi sebanyak mungkin contoh layout perusahaan. Ya, ini contoh ya PT Smelting Gresik ya. Layout perusahaannya seperti ini. Dekat dengan pelabuhan juga, mungkin karena smelting ini kan hubungannya erat dengan tambang gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau mempunyai dermaga sendiri misalnya seperti itu. Oke, saya kira itu ya hal yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Untuk penentuan lokasi pabrik itu menjadi sangat penting ya, tadi dari awal sampai layout ini tadi kan sudah kita jelaskan bersama-sama bahwa banyak hal yang manfaat yang kita peroleh jika kita mendapatkan lokasi yang tepat. Namun ya, efek sampingnya atau kekurangan pada saat kita salah dalam menentukan lokasi itu juga banyak dan resikonya juga besar. Jadi sebaiknya penentuan lokasi ini menjadi salah satu parameter utama yang wajib kita perhatikan sebelum kita mendirikan pabrik. Sama nanti di tugas besar juga gitu, ya. Penentuan lokasi harus kalian jelaskan secara detail. Kenapa kalian memilih lokasi di sini? Kalau tidak ada alasannya, ya nanti pasti akan kita tanyakan kenapa, dan kita sanksi kan, karena nggak ada alasan tahu-tahu mendirikan pabrik di lokasi yang secara teori itu tidak tepat. Gitu ya. Oke, cukup dari saya untuk kuliah hari ini ya. Kalau Anda suka, dislike aja kalau nggak suka. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.